Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada minggu kali ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, serta masih diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa dapat melanjutkan presentasi materi seperti minggu sebelumnya. Baiklah, saya Serlina Afriani Effendi dari kelas 6 MPIC. Di sini pada minggu ini saya akan menjelaskan ataupun memberikan presentasi tentang materi pelaksanaan pusat sumber belajar. Baiklah, untuk sama-sama kita ingatkan kembali, pada minggu kemarin kita telah menentukan ataupun telah menjelaskan tentang perencanaan pusat sumber belajar, yang kemudian yang mana di dalam perencanaan tersebut di situ terdapat beberapa faktor penting seperti uang, ruangan, serta tenaga pelaksana dan kebijaksanaan. Setelah perencanaan tersebut dirancang ataupun dibuat, kemudian masuklah ke dalam tahap pengorganisasian. Setelah tahap pengorganisasian, kita akan melakukan suatu kegiatan yang mana berupa pelaksanaan ataupun bisa dimaksud sebagai suatu implementasi atas perencanaan ataupun pengorganisasian yang sudah kita rancang. Pada tahap pelaksanaan ini kita akan tahap pelaksanaan di sini yaitu suatu tahap yang mana perencanaan ataupun rencana yang telah kita lakukan itu kemudian kita lakukan, ataupun poin-poin yang sudah kita rancang itu kemudian kita terapkan ataupun kita buktikan ataupun kita laksanakan apa yang sudah kita tentukan. Baiklah, dalam tahap pelaksanaan di sini yaitu ada beberapa fungsi pusat sumber belajar yang mesti harus diperhatikan ataupun sebagai langkah awal agar suatu pelaksanaan pusat sumber belajar itu dapat terlaksana dengan baik. Adapun fungsi pusat sumber belajar yaitu yang pertama itu adalah pengembangan sistem instruksional, yang kemudian fungsi informasi, fungsi pelayanan media, fungsi produksi, serta fungsi administrasi. Dalam tahap pelaksanaan ini sendiri yaitu di sini saya memusatkan pada pengembangan pusat sumber belajar, mana apabila pusat sumber belajar tersebut dapat berkembang dengan baik, maka pelaksanaan pusat sumber belajar dapat terrealisasi dengan baik juga. Yang mana menurut Mayer, pengembangan pusat sumber belajar didasarkan pada 4 hal, yaitu berorientasi ataupun bertumpu pada peserta didik belajar atau berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik. Yang kemudian desentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi di sini yaitu penempatan bahan-bahan yang berbentuk media. Kemudian yaitu bahan-bahan belajar yang telah ada itu dipelihara secara baik. Kemudian yang keempat, program media dikembangkan secara terintegrasi. Program media dikembangkan secara terintegrasi dan dalam proses instruksional. Kemudian ada agar pengembangan pusat sumber belajar ini dapat berjalan dengan baik, ada beberapa strategi ataupun tahapan yang mesti dilakukan. Yang pertama itu melakukan analisis kebutuhan dan studi kelayakan pusat sumber belajar di satuan pendidikan. Maksudnya adalah pusat sumber belajar diawali dengan kegiatan menganalisis. Kebutuhan ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang melibatkan berbagai teknik pengumpulan data, berbagai sumber informasi untuk mengetahui kesenjangan antara keadaan yang seharusnya terjadi.
setelah melakukan analisis kebutuhan, kemudian masuk ke dalam tahap kedua, yaitu mengembangkan sarana fisik pusat sumber belajar berdasarkan fungsi-fungsi yang dikembangkan. Yaitu banyak pusat sumber belajar yang sudah berdiri, namun lambat laun dengan berjalannya waktu, pusat sumber belajar tersebut mengalami kemunduran dikarenakan kurangnya perawatan serta upaya untuk memperbaharui sarana serta prasarana yang dimiliki. Oleh karena itu, ada baiknya dalam mengembangkan pusat sumber belajar ataupun dalam melakukan pelaksanaan pusat sumber belajar itu perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar yang berorientasi kepada 5 fungsi yang ada di PSB. Yang 5 fungsi tersebut adalah: pertama, adanya tahap pelaksanaan kegiatan pengadaan bahan belajar seperti buku, slide dan sebagainya. Kemudian kemudian pelaksanaan kegiatan produksi atau pengembangan bahan belajar. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pelayanan bahan ajar dan kemudian pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan media pembelajaran. Setelah mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar yang berorientasi pada 5 fungsi tersebut, kemudian kita mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar tersebut tidak semata-mata berorientasi pada pencapaian tujuan, tetapi juga untuk pencapaian benitif. Dan yang ketiga itu mengembangkan sarana dan fasilitas pusat sumber belajar yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi informasi. Setelah melakukan analisis kebutuhan, mengembangkan sarana fisik, yang terakhir yaitu pada tahap pelaksanaan ini yaitu mengembangkan program-program pusat sumber belajar yang berorientasi pada pencapaian tujuan sosial dan benefit. Untuk mengembangkan suatu pusat sumber belajar dapat dilakukan secara bertahap dengan sumber daya manusia, program serta adanya sarana dan prasarana. Apabila di dalam pusat sumber belajar sarana-prasarananya tidak dapat sangat terbatas, sehingga dalam setiap satuan pendidikan dapat dengan segera mewujudkan pusat sumber belajar di tempatnya masing-masing. Sebagai contoh, untuk melaksanakan kegiatan pusat sumber belajar agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, minimal diperlukan sumber daya manusia yang profesional dengan kualitas tertentu, sehingga media profesional dan instruksional desainernya dapat menghasilkan kualitas pendidikan, dapat menghasilkan pelayanan kualitas terhadap peserta didik. Pusat sumber belajar sendiri diadakan untuk memberikan kemudahan belajar mengajar yang lebih luas kepada siswa maupun guru. Maka di dalam pelaksanaan pusat sumber belajar di sini yaitu lebih ditekankan pada pelaksanaan pengembangan pusat sumber belajarnya. Apabila pengembangan pusat sumber belajar tersebut dapat berkembang dengan baik, maka tujuan dari pelaksanaan pusat sumber belajar di sini dapat terrealisasikan dengan baik juga. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.